saya hendak berpamitan sejak Abid mundur, Abid mungkur, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Yasipudin, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Yasipudin, hari ini saya hendak menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih dan permohonan maaf bagi banyak pihak. Terutama dalam ini saya akan berbicara sebagai guru, sebagai pengajar dalam bagian keluarga besar SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam ruang ini, dalam media ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur. Alhamdulillah wa syukurillah telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya jadi bagian dari SMA 1 Cibinong itu sejak tahun 2015. Dari tahun 2015 ketika melangkahkan kaki ke gerbang SMA 1 Cibinong, ketika mengayunkan tangan di bagian SMA Negeri 1 Cibinong, bagi saya itu suatu kebanggaan, jadi prestise, bahkan menjadi prestasi tersendiri bagi saya pribadi. Sebab tidak semua orang bisa diterima di SMA 1 Cibinong. Contoh nyatanya, menjadi siswa ketika PPDB itu misalnya kuotanya hanya tersedia 360 kursi misalnya. Tapi ketika PPDB yang daftarnya itu lebih dari 1000. Beruntunglah ketika siswa-siswi diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Cibinong. Terus siswanya, muridnya, menjadi kebanggaan bagi saya pribadi. Jadi pengajarnya, jadi pengampunya, jadi pendidiknya, jadi pengarahnya. Nah, jadi sejak 2015 sekarang saya sudah 7 tahun menjadi bagian dari SMA 1 Cibinong. Nah, dalam ruang ini saya hendak berpamitan sejak Abid mundur, Abid mungkur, karena situasi yang memang harus mengharuskan seperti itu. Nah, mulai 1 Juli 2022 saya Yasipudin yang terbiasa mengajar bahasa Sunda di SMA 1 Cibinong, baik itu pernah di kelas 11, lalu kelas 10, lalu kelas 12, nah, sekarang kelas 10 dan kelas 12. Itu mulai awal Juli saya mesti berbakti di SMA Negeri 3 Cibinong, atau orang menyebutnya semantik. Nah, kenapa seperti itu? Saya ceritakan. Nah, selama ini selama 7 tahun di SMA 1 Cibinong, saya itu menjadi guru honorer. Statusnya honorer atau non ASN. ASN itu singkatan dari aparatur sipil negara. Namanya ASN itu ada 2 sekarang, yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan penyajian kerja, dan PNS, pegawai negeri sipil. Sekali lagi, ASN itu ada 2, satu P3K, pegawai pemerintah dengan penyajian kerja, dan PNS, pegawai negeri sipil. Nah, saya itu sebagai honorer atau non ASN. Ketika pembukaan P3K atau PPDK, itu di sini tidak ada formasi untuk guru bahasa Sunda. Sedangkan saya sendiri berlatar pendidikan dari sastra Sunda Unpad, Universitas Pajajaran. Nah, karena tidak ada formasinya, maka saya mesti mengambil formasi seni budaya. Di sini sudah ada guru seni budayanya, Pak Ivan, bahkan sudah lolos di tahap pertama. Saya akhirnya lolos P3K di tahap kedua, yaitu melamar guru seni budaya di SMA Negeri 3 Cibinong atau semantik. Nah, jadi
saya situasi ini tidak bisa dibantah, tidak bisa diatasi, saya mesti terpaksa pindah mengajar di SMA 3 Cibinong atau Semantik. Lalu ada yang bertanya, siswa kemarin, Pak, emang bedanya honorer sama K3K itu apa? Atau dengan PNS itu apa? Nah, saya sampaikan apa adanya. Yang namanya guru, entah itu statusnya honorer atau non ASN, entah itu P3K atau PNS, itu fungsi utamanya sama saja, yaitu melayani, mendidik, mengembangkan potensi siswa didiknya, belajarnya sesuai dengan pelajarannya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, saya saat ini pasti alih ke SMA 3 Cibinong. Tapi dalam ruang ini, dalam media YouTube ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih, ingin menyampaikan permohonan maaf, juga ingin menyampaikan harapan-harapan. Tentu saja, alhamdulillah, terima kasih pertama saya sampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cibinong, dari mulai zamannya Pak Ayu Kosasi yang sekarang sudah pensiun, lalu diteruskan oleh Pak Bambang yang waktu itu merangkap jadi Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, dilanjutkan dengan kepemimpinan oleh Pak Windu Sarwono, dan saat ini dilanjutkan oleh Ibu Haji Eli Supartini. Nah, semua kepala sekolah itu bagi saya itu pemimpin terbaik, telah mewarnai, telah membangun SMA Negeri 1 Cibinong dengan caranya, dengan gayanya, dengan karakteristiknya, meskipun tetap patuh pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Baik SMA saat ini di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada rekan-rekan guru. Guru, semua guru, tidak ada dibedakan. Saya salam takjim, salam hormat atas bimbingannya selama ini. Tentu saja saya akan merindukan suasana-suasana saat di ruang guru. Sejak pagi itu antar guru, bergantian guru, tanpa diminta, tanpa disuruh, setiap pagi membawa sarapannya masing-masing. Misal Bu Anet dan Bu Anik itu biasa membawa donat, kue bantal yang ukuran jumbo super besar dari daerah Keranggan. Lalu Pak Iswandi yang guru baru khasnya membawa gorengan bakwan bulat. Yang lainnya bergantian membawa makan pagi-pagi sarapan. Oh iya, tak lupa juga dalam ruang ini saya menyampaikan rasa terima kasih hatur nuhun kepada almarhumah Ibu Ana Rosdiana, guru BK yang ketika berbakti di SMA 1 Cibinong saban pagi setiap saat selalu membawa sarapan paginya. Juga guru-guru lainnya, baik yang guru yang sudah lama, sudah senior, guru-guru baru, semuanya terima kasih atas sarapan paginya, terima kasih atas berbagai masakannya dan makanannya. Ini tentu akan saya rindukan. Bagaimanapun juga filosofi saya semua akan selesai di meja makan. Berawal dari meja makan, akan selesai di meja makan. Kalau filosofi dasarnya itu makanan, tapi kalau kehidupan kan tidak hanya makanan saja, ada variabel lainnya. Saya pun akan merindukan tentang kegiatan-kegiatan di sekolah, baik kegiatan yang terkait langsung dengan kurikulum, terkait dengan kesiswaan, hingga perjalanan ke luar kota, ya entah itu ke Bandung, ke Jakarta, ke Malang, ke Bali, itu mewarnai saya di SMA Negeri 1 Cibinong. Hari libur, hari biasa berapa, Kang?
11.000. Sekolah, guru-guru. Juga saya berterima kasih kepada tim TU Tata Usaha yang sangat membantu saya dalam hal administrasi. Nah, semuanya itu di TU, semua itu Pak Fajar, baik itu Pak Makut, Mbak Buwi, Pak Agus Subarka, Musri, Uhti, Eji, Pak Eji, juga Pak Ade Asep. Ya, sebagai seorang jadi Kasubag TU. Terima kasih saya aturkan atas berbagai bantuannya, atas berbagai solusinya. Jika saya mau MGMP misalnya, musyawarah guru mata pelajaran, mesti surat, beliau-beliau lah yang membantu saya. Nanti pasar sih cabai mah, cabai sekilo. Ini juga tentu saja saya tidak akan melupakan jasa-jasa dari orang tua murid. Orang tua murid, ya dari saya sejak di sini 2012 hingga sekarang, terutama orang tua murid di kelas yang sekarang kelas 12 IPA 7, yang sekarang menjadi kelas juga yang menjadi kelas sekarang kelas 11 IPA 6. 2 tahun belakangan ya itu ya yang terdekat dengan dunia wali kelas saya, yaitu kelas IPA 7 dan IPA 6. Tentu ada berbagai pengalaman, ada berbagai kenangan, terutama IPA 6 yang terbaru. Itu dari mulai masa pertengahan pandemi sampai sekarang, mudah-mudahan jadi endemi, belajar normal lagi. Nah, saya pribadi juga anak-anak sekalian kelas IPA 6 mohon tidak melupakan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita goreskan. Toh bagi jiwa-jiwa yang terbuka, bagi hati-hati yang mendengarkan nurani, selangkah-selangkahnya itu mesti mengandung hikmah, mesti mengandung manfaat untuk kebaikan di masa depan. Untuk kita ingat ketika awal-awal belajar di atasnya di lantai 3 di ruang paling atas, lalu pindah ke samping kelas 10 IPA 4 ya, ke samping di lorong itu. Di perjalanan ada di antara orang tua kita, orang tua siswa yang wafat, ada yang neneknya, ada yang bapaknya, ada yang sakit. Mengikuti perintah atau tugas dari guru-guru untuk memasak bersama, lalu buka bersama, makan bersama. Bagi saya itu bagian dari pembelajaran. Toh pembelajaran itu tidak sebatas di ruang kelas. Pembelajaran itu bisa dilakukan, bisa diambil dari ruang dan waktu yang tidak formal. Nah, di momen ini juga saya berharap kepada semua pihak untuk mencintai pekerjaan yang kita geluti. Saya berharap juga khusus kepada siswa, termasuk IPA 6, jangan sia-siakan kebijaksanaan para guru. Toh kenaikan kelas kita itu tidak murni hasil jerih payah sendiri. Di situ ada doa orang tua, di situ ada pengorbanan harta benda dari orang tua, di situ ada kebijaksanaan para guru, di situ ada perjuangan semua pihak. Maka kepercayaan yang telah diberikan mohon jangan disia-siakan. Termasuk yang Adrian Supriyatna, mohon Adrian, Bapak meminta secara umum untuk Adrian atau untuk siapapun, mohon di kelas selanjutnya, kelas 11 itu untuk lebih rajin lagi ke sekolah, jangan memperbanyak alfa, tidak tanpa izin. Untuk siapapun juga tugas-tugas jangan ditunda-tunda, harus segera dikumpulkan. Hasil dikumpulkan, dan ketika sudah dikumpulkan mohon di screenshot. Kalau misalnya lewat online harus di screenshot, nanti temui guru-gurunya langsung, pastikan tugas sudah dikoreksi, pastikan sudah nilai sudah dituliskan di buku guru-guru. Jadi ketika ada permasalahan mudah untuk meng-cross-check yang memeriksanya. Nah, mohon ketika kalian sudah melangkah lebih jauh, itu waktu itu terus berjalan, tapi yang berjalan itu
mesti diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Toh apa yang dilakukan sekarang akan berbuah di masa depan. Kata orang Sunda, dinu kiwari nanti bihari sejak ayeuna sampereun jaga. Apa yang terjadi sekarang mengandung roh masa silam. Sesuatu yang dikerjakan hari ini akan berbuah di masa depan. Kita harus selalu ingat dengan pepatah istilah-istilah Sunda, misalnya melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Terjemahan bebasnya, siapa yang menanam kebaikan akan berbuah kebaikan pula. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan akan berbuah keburukan juga. Nah, kita mah kaum terpelajar, intelektual, bagian dari SMA 1 Cibinong, mohon selalu menanam kebaikan. Pastikan, yakinlah bahwa kebaikan suatu saat akan dirasakan manfaatnya, akan dirasakan manisnya, buahnya itu akan dirasakan. Ya, sekali lagi, di dalam ruang ini saya mengucapkan terima kasih atas semua pihak di SMA 1 Cibinong, baik itu kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, semuanya, komite sekolah juga, khusus para siswa-siswi, murid-murid terbaik di SMA 1 Cibinong. Sampai kapanpun, doa terbaik akan terus Bapak panjatkan. Harapan kalian sebenarnya itu harapan kami juga, saya juga. Semoga kalian makin mencintai SMA 1 Cibinong, ditandai dengan rajin belajar, selalu mendapati tugas, getol dalam membaca buku, baik itu buku elektronik maupun buku yang cetak. Bapak harapkan kalian tetap menjadi siswa-siswi, menjadi kebanggaan semua pihak. Semoga bisa mencapai cita-cita yang diharapkan, sukses dalam kehidupan, dan membahagiakan orang-orang sekitar kalian, terutama orang tua dan guru-guru. Akhirul kalam, mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak tertata, mohon maaf jika ada tindak tanduk saya yang mungkin melukai. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf sekali, punten pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.